Acara apa hari ini, Bu? GJS dan PSN di hari Jumat ini tanggal 28 bulan Maret 2014. Dihadiri banyak sih Pak, dari kelurahan, dari puskesmas, kemudian juga kecamatan, Pak Wakil Lurah Ismail sama Ibu. Baik Ibu-ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Lurah Selatan. Kenal ya Bu? Baru. Namanya Pak. Nah, kita kenalan. Yang kedua yang karya. Pak Lurah. Yang terhormat Bapak Wakil Lurah Selatan dan yang terhormat Pak RW 10, yang terhormat Ketua Tim PKK Kelurahan dan tim, yang terhormat PKK RW dan tim, yang terhormat para koordinator Jumantik RW 1, RW 2 sampai RW 10 ya. Ini kegiatan kita adalah monitoring PSN dan GJS ya, gerakan Jumat Sehat. PSN apa Bu? Kemudian yang GJS jadi pada hari ini harusnya ada kegiatan apa Bu? Posyandu ya, karena ini adalah minggu ke-4 ya, jadi tiap bulan koordinator ini ya diinformasikan ke depannya bahwa minggu ke-4 kita adalah kegiatan GJS ya, PSN dan GJS. Nah, pada hari ini hasil monitoring hari ini adalah dari 191 yang diperiksa itu ada 10 yang positif. Ya. Ini ada di paling banyak ada di RT 12. 12 Jumantiknya mana? Wami ada 3 ya. Wami minggu lalu 4 ya. Nah, kelihatan gancut nih Tayu. Dianjurin juga nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Pak Wakil Lurah, Bapak Ketua RW 010 Manggarai Selatan, Ibu Dr. Lili dari Puskesmas Kelurahan beserta pelaksana lapangan, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, yaitu Wakil yang hadir, jajaran staf Kelurahan Manggarai Selatan, dan juga para kader PKK Jumantik di tingkat kelurahan dan ibu-ibu kader Jumantik tingkat RW yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kiranya patut kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan kenikmatan berupa sehat walafiat ya. Di mana kita masih bisa berkumpul di PAUD, apa yang namanya, kantor RW sekaligus PAUD juga multifungsi lah, ada taman interaktif di RW 10 ya. Dalam keadaan sehat ya Bu ya. Ada yang sakit di sini Bu? Nggak ada. Kalau yang sakit ada dokter puskesmas, biar disuntik aja sekalian.
Ya, sakit kantong. Ya, itu mah GL namanya Bu. Bapak Ibu sekalian, barangkali di sini ada yang baru melihat saya untuk pertama kalinya. Sekali lagi ini bukanlah suatu penampakan, tapi ini merupakan satu kenyataan, ya. Dimana kemarin barangkali Pak Lurah Mahdi pensiun, kemudian Pak LT, PLT-nya itu adalah Pak Wakil. Nah, hari Jumat minggu yang lalu saya ditelepon untuk datang ke Balai Kota mengangkat sumpah dan dilantik sebagai lurah di Manggarai Selatan. Singkat saja nama saya, nggak usah panjang-panjang, ya. Nama saya Rahmat, ya. Nggak usah nanyain nama panjang ya Bu ya. Ya tahu Pak. Ya, ya. Ya kalau pendek Jajar Rahmat, kalau panjang Rahmat. Tapi kalau panjang-panjang saya bingung Bu. Saya sebelumnya di Kelurahan Kebagusan itu selama 4 tahun. Kader itu ada yang nggak pernah tahu nama saya. Taunya Pak Rahmat. Taunya Pak Rahmat aja. Bahkan ada yang masih nyebut saya tuh Ahmad Jayadi. Ada nama saya Rahmat Mulyadi. Jadi supaya ingatnya gampang udah Rahmat aja. Yang beruntung memang istri saya Bu. Ya. Orang-orang susah mendapat rahmat, dia tiap malam dapat rahmat. Asal mau aja, ya. Benar, swear Bu. Ya. Sebelumnya saya banyak di kelurahan di wilayah Jagakarsa, ya. Dari staf saya di kecamatan, kemudian saya jadi kaor di Srengseng Sawah, kemudian juga saya jadi sekel di Tanjung Barat, ya. Kemudian jadi wakil di Kebagusan, dipindahin lagi jadi wakil lagi di Duren 3, ya. Jadi Duren 3 bukannya Duda beranak 3, bukan, emang namanya Duren 3, gitu. Daus langsung melengos, ya. Nah kemudian saya dipercaya di Manggarai Selatan ini baru 1 minggu, ya. Jadi dari Jumat kemarin sampai sekarang nih baru 1 minggu di sini. Ibu sekalian, perkenalan seperti itu barangkali nggak usah kenalin istri ya. Ya. Dan istri saya masih perjalanan, mari. Ya. Saya udah beristri, jadi ibu-ibu yang masih punya anak gadis, ya nggak apa-apa kenalin aja ke saya boleh. Ya. Tapi untuk lebih lanjut, ya saya punya istri itu aja. Ya. Istri saya masih 1, ya. Satu, dan kayaknya cuma satu-satunya itu doang. Ada lagi anaknya. Namanya Meta Yulia Sari. Saya punya anak 2. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Yang pertama mau dijodohin ya Bu ya. Saya udah punya anak gadis Bu, umur 16 tahun. Ya. Jadi kalau ada anak ABG datang ke kantor, jangan dibilang selingkuhan atau cem-ceman saya atau cabai-cabian saya, bukan. Anak saya itu, ya. Nah yang kedua, anak saya itu laki-laki, umur 11 tahun. Ya, bukan terong-terongan juga, bukan. Ibu sekalian, barangkali di sini saya itu sebagai perkenalan, ya. Kemudian ya, saya dulu. Saya tinggal di Jagakarsa. Saya tinggal di Jagakarsa, dekat Kelurahan Jagakarsa. Saya datang aja ke Kelurahan Jagakarsa, tanyain rumah saya juga pada diunjukin. Cuma kealingan SKKT Karang Taruna ada. Itu aja. Ya, di wilayah Jagakarsa. Belum lama di situ juga, dari tahun 86. Belum lama dari tahun 86. Ya.
Ya kemudian untuk PSN ini saya yakin ibu-ibu sekalian ya, itu bukan suatu hal yang baru, tapi ini kadang-kadang rutinitas. Maka saya mohon kepada ibu-ibu sekalian selaku Jumantik khususnya ya, ini kebanyakan kalau memang tadi dibacakan oleh Bu Eti itu orang pada ketakutan semua. Oh ini wilayahnya banyak jentik apa segala macam ya. Itu kesannya tetap diledekin sama temennya ya, tuh ada jentik tuh, no di tanah yang becek sebelah sana tuh ada jentik. Oh ya. Terus tadi juga tuh dibilang tuh itu warganya tuh yang nggak mau ditutup apa segala macam. Itu di situ juga jadi sumber sarang nyamuk dan jentik. Saking nggak mau diledekin ya, itu nggak diperiksa, ya itu nggak diperiksa sehingga kan lewat, jadi nggak tercatat. Ada jentik, nggak ada jentik kan nggak ketahuan. Sebutannya jadi nggak ada jentik, ya. Nah ini juga kita Bu Eti perlu koordinasi nanti, perlu kita musyawarahkan lagi cara yang paling praktis untuk kegiatan ini ya, supaya benar-benar Jumantik itu melaksanakan tugasnya gitu. Jangan asal memberikan data, karena data itu penting, data itu memang mahal. Ya kan, data itu mahal. Pemprov DKI itu berapa mengeluarkan untuk petugas Jumantik, mulai dari seragamnya, mulai dari senternya, belum lagi honornya. Ya, honornya padahal tuh tiap 3 bulan ya. Hah? 3 bulan ya? Tiap bulan, honor tiap bulan. Tapi belum turun-turun udah 3 bulan. Itu maksud saya gitu. Ya daripada saya ditegur duluan sama Jumantik, ibu belainnya. Emang ibu jentik begitu belain anak buahnya terus, gak apa-apa. Bagus. Ya. Nah jadi dengan demikian diharapkan itu turun statistik DBD itu turun. Kemarin kita lumayan tuh top juga tuh, sampai menembus angka 30 kemarin itu. Nah sekarang ini barangkali udah mulai turun lagi, kita masih di level angka 17 yang kena penyakit untuk kecamatan ya. Mudah-mudahan di Manggarai Selatan nggak ada. Itu. Oh dokter monitor terus lewat surveillance-nya itu. Nanti dokter dengan petugas lapangannya mem-PE apa segala macam. Amit-amit Bu, saya udah ngerasain anak saya sakit 2, mertua 1, punya duit 25 juta lewat gitu rumah sakit. Iya, saya mikir itu 25 juta tuh kalau kita beli motor ya kemudian itu. Ya, beli rokok enggak, lebih Bu, beli pabrik rokok barangkali. Ya. Dokter nyindir saya. Sebenarnya mau nyindir Pak Wakil ya nggak berani. Nah, jadi betapa walaupun sekarang barangkali udah ada JKN, udah ada BPJS dan segala macam, ya tetap aja Bu, saya enak-enaknya di rumah sakit, nggak enak kita sakit. Beneran, yang nungguin juga capek. Kasihan dokternya juga nggak pulang-pulang. Mau pulang datang lagi pasien, mau pulang datang lagi pasien. Ya ampun, katanya ini bagaimana ya dok ya? Nah, itu kira-kira. Jadi bagaimana kita minimalisasi ini gitu. Nah, itu caranya dengan petugas memeriksa jentik di lapangan, melaporkan apa adanya Bu. Ada jentik bilang ada jentik, jangan ada dusta di antara kita. Jujurlah, katakan sejujurnya. Ya. Pokoknya ini hobi karaoke, ini lagu Bruri ini biasanya. Nah, ayo ting-ting. Jadi harapan kami ke depan seperti itu ya. Katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Periksa apa adanya, laporkan apa adanya, supaya kami bisa mengambil langkah-langkah yang tepat. Jangan ditutup-tutupi. Ya, itu kita bisa ngambil langkah yang tepat. Nanti saya akan koordinasi dengan Pak Wakil, karena Pak Wakil lebih lama di sini. Kemudian ada Pak RW juga yang membawahi wilayah. Nah kita nanti sama-sama nih bagaimana caranya untuk supaya bisa meminimalisasi jentik ini.
Apa kita perlu kasih stiker? Apa perlu tuh kita bikin piala tuh? RW yang banyak jentiknya ketahuan kita kasih piala tuh. Iya kan? Iya, pialanya gambar nyamuk. Iya. Jadi kemana lagi mesti dibawa, lah kan tersiksa itu. Daripada begitu malu diledekin melulu kan. Apa harus seperti itu kan gitu. Atau mesti kita kasih bendera hitam itu di pos RW kan, bahwa di situ banyak jentiknya gitu. Nah, kira-kira seperti itu nanti kita ambil langkah-langkah supaya ini memotivasi, kemudian memicu untuk lebih meningkatkan kinerja dari Jumatik sehingga bisa menekan angka DBD. Ya, saya yakin kalau untuk prakteknya apa segala macam pinteran ibu-ibu ketimbang saya. Ya kan, kalau saya mah anak baru kemarin, ya kan. Nah, ini saja barangkali saya tidak mau berpanjang lebar karena saya tahu yang namanya panjang-panjang nggak enak buat ibu-ibu, lebar-lebar juga nggak asik buat bapak-bapak. Maksudnya sekarang udah hari Jumat, kita persiapan sholat Jumat, ibu ya. Ini saja barangkali untuk lebih lanjut nanti silakan ya datang ke kelurahan ya, ketemu sama saya bertatap muka ya. Nanti juga barangkali kita minta sedikit arahan dari Bu Dokter ya untuk kegiatan pada hari ini. Dengan segala kerendahan hati saya mohon bisa diterima di Kelurahan Manggarai Selatan ini ya. Begini adanya saya ya, supaya kita bisa lebih bekerja sama lagi, dan kalau ada hal-hal yang diperlukan silakan. Ini ada ibu ibu jentik, ibu jentik memang kan, kalau ibu Eti kasih kesmas adalah ibu jentik, silakan sampaikan supaya bisa kita akomodir nanti di tingkat kelurahan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau pas ketepatan minggu keempat di RW yang akan dimonitoring itu harus ada posyandunya ya. Biar satu posyandu tetap harus ada ya gitu. Jadi takutnya kan dari atas kita dari Sudin atau dari kecamatan kita nggak ada posyandunya, kita salah karena programnya DJS posyandu minggu keempat ya. Terus ini laporan sampai Maret kasus DBD, kalau kasus kotornya ada 14, tapi kalau kasus bersihnya ada 5. Terus saya mohon untuk koordinator Jumantik keseluruhan, kalau ada kasus ya, ada kasus terus dari rumah sakit ada KDRS-nya, tolong dikirim ke puskesmas. Jangan pikirkan kalau dilaporin kayaknya kita malu, enggak ya. Kalau nggak dilaporin malah kita nggak tahu, kita nggak bisa tindak lanjut gitu. Jadi dilaporin aja ke kita PE atau butuh fogging atau enggak, ada tindak lanjutnya. Bukannya ntar kalau ada kasus RW kita jelek, enggak gitu. Jadi bukan persepsinya kalau ada kasus nggak usah dilaporin, takutnya ntar jadi jelek wilayahnya. Laporin aja ke kita, jadi kita bisa tindak lanjut. Dari saya, saya nggak bagus, saya pantang aja masuk berantakan. Ada di kemarin, apa nunggu?